itu hanya bisa dicapai melalui reformasi. Lawan! 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 Reformasi! Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films. Dan kali ini saya akan membahas tentang film Aum. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, start the beat. Aum merupakan sebuah film bergenre drama thriller tentang aktivisme di Indonesia. Film ini dibintangi oleh Jeffrey Nicole dan Chico Jericho, dan kayaknya ini pertama kali mereka berada dalam satu frame. Jeffrey Nicole bakal berperan sebagai Satria, sedangkan Chico Jericho sebagai Panca. Kemudian ada beberapa cast lain seperti Aksara Dena sebagai Adam, Agnes Natasha sebagai TJ, kemudian ada Aryuda Fasya dan Kuku Riyadi. Film ini bakal mengangkat salah satu hal paling berbahaya dilakukan pada Reformasi 98. Hal tersebut adalah menyuarakan kebenaran. Mulai dari diculik, dipukuli, dipersekusi, diracun hingga dibunuh. Jadi sudah pasti bakal ada banyak drama dan thriller di film ini. Mungkin mirip kayak film Di Balik 98, tetapi kalau film itu kayaknya lebih memperlihatkan tentang bagaimana demo menurunkan Soeharto pada masanya dan seberapa buruknya menjadi warga keturunan Tionghoa pada masa itu. Balik lagi ke film Aum. Film ini bakalan memperlihatkan seberapa buruknya pemerintahan dan kebebasan berpendapat pada zaman dulu. Bagaimana para aktivis harus menyuarakan pendapatnya tetapi sudah siap dengan pistol di kepala mereka. Buat kalian yang ingin mengetahui perjuangan para aktivis ataupun pelajar Indonesia, atau mungkin pernah berjuang pada tahun 98 bersama para mahasiswa untuk menurunkan Soeharto pada zamannya, maka ini akan menjadi film yang cocok buat kalian tonton. Film ini juga unik sebenarnya karena menggunakan rasio layar 4:3 dan visual era 60-an. Sedangkan ceritanya sendiri adalah rekaan atau fiksi, tetapi tentu saja perjuangannya sangat nyata. Film ini diproduksi oleh Lajar Tancap Films, bekerja sama dengan V-Cinema Pictures dan Escort Films. Aum diproduksi oleh Damar Ardi dan Suryo Wiyogo. Kemudian di kursi sutradara ada Bambang Kuntara Mukti alias Ipong. Film ini merupakan debut pertamanya sebagai sutradara, tetapi beliau sudah sering menjadi seorang sutradara yang karyanya telah beberapa kali masuk ke nominasi Jogja Netpack Asian Film Festival. Kata sutradaranya, film ini bakalan memperlihatkan perspektif realitas sosial di Indonesia dalam kebebasan berpendapat. Film ini akan menjadi kolaborasi Jeffrey Nicole dan Chico Jericho yang pertama kali. Dua-duanya punya peran yang nantinya akan mewakili sudut pandang realitas sosial di negara ini dalam menyuarakan kebebasan berpendapat, kata Bambang dalam siaran resmi Senin yang dikutip dari mediaindonesia.com. Katanya film ini menjadi salah satu karya yang berbeda dan eksperimental. Mungkin beda di sini baik secara tema cerita maupun gambar. Katanya karya ini merupakan kolaborasi pertama antara bioskop online dengan Bang Ipong KM. Semua prosesnya terasa menyenangkan. Bagaimana kemudian kami tumbuh bersama dalam menciptakan sebuah karya yang menawarkan sesuatu yang bukan saja berbeda, namun juga eksperimental. Karena itu kami sangat antusias dengan film ini dan tidak sabar untuk segera berbagi dengan penonton di Indonesia. Tutur Ajeng Parameswari selaku President of Digital Business V-Cinema Group yang dikutip dari vo.id. Buat kalian yang penasaran cerita dari film ini, berikut sinopsis Aum yang dikutip dari Kompas.tv. Bercerita tentang dua pemuda aktivis yang menyuarakan jeritan rakyat-rakyat kecil yang tertindas adalah Satria yang diperankan oleh Jeffrey Nicole yang mewakili suara pemuda yang kritis dan terus memperjuangkan kebebasan. Bersama Adam yang diperankan oleh Aksara Dena, ia berjuang untuk mengubah Indonesia. Sementara itu, Panca yang diperankan oleh Chico Jericho berperan sebagai sutradara idealis yang ingin menciptakan film yang penting. Di video first look Aum di awal saja musiknya sudah mencekam. Filmnya terlihat seperti film-film tempo dulu, bahkan angle kameranya menurut saya sangat tempo dulu banget, mengingatkan kepada banyak film-film zaman orang tua kita. Terlihat juga karakter Jeffrey Nicole yang berada dalam sebuah mobil jeep ala-ala mobil penjahat sinetron zaman dulu. Kemudian
Pengemudi yang berada di sebelah Jeffrey Nicole juga mengatakan kita sudah tidak punya waktu, yang sepertinya mereka sedang bergegas menuju ke suatu tempat. Tetapi karakter Jeffrey Nicole di sini sendiri ingin menemui teman-temannya dulu. Pengemudi tersebut kemudian mengatakan tidak akan terkejar. Belum diketahui kenapa dia mengatakan tidak akan terkejar, apakah sudah terlambat untuk menemui temannya karena mereka berdua sedang bergegas ke suatu tempat, atau karena teman-teman tersebut sudah akan menemui ajalnya. Kemudian terlihat juga kawan-kawan Jeffrey Nicole di sini bersama dengan Jeffrey sendiri kayaknya sedang mendiskusikan sesuatu, mungkin demo berikutnya atau serangan berikutnya, whatever. Jeffrey Nicole yang berada dalam mobil merespon perkataan pengemudi dengan nada lantang. Dia berkata, "Kawan-kawanku itu juga nyawa mas, satu nyawa pun tetap nyawa." Kayaknya udah fix nih kawan-kawan mereka dalam bahaya, dan memang sebenarnya kriminalisasi dan pembungkaman para aktivis khususnya mahasiswa pada tahun 98 sudah menjadi rahasia umum. Pengemudi tersebut kemudian mengancam dengan mengatakan jangan macam-macam kamu. Terlihat juga di tangannya terdapat tato tengkorak, entah maksudnya apa. Itu mungkin semacam logo dari organisasi atau tim. Selanjutnya terlihat aksi kejar-kejaran antara Jeffrey Nicole dan gerombolan orang yang sudah pasti para penjahat yang kayaknya dibayar untuk membereskan orang-orang bersuara lantang pada pemerintah di zamannya. Terlihat juga adegan seorang mencuci tangan yang telah berlumuran darah entah siapa, yang tentu saja memperjelas nuansa thriller dalam filmnya dan memperjelas tidak akan ada darah yang malu-malu terlihat di filmnya, enggak kayak film MCU. Saat Jeffrey Nicole kabur dari kejaran para gerombolan itu, ternyata tiba-tiba seseorang datang dan memukul Jeffrey Nicole di sini. Dan terlihat juga mobil Jeep yang terlihat di awal tadi menandakan kalau sepertinya yang memukul Jeffrey adalah si pengemudi tadi. Kemudian di caption teaser film yang diunggah di YouTube yang ada di bawah itu tertulis juga, jatuh, berdiri lagi, gagal, bangkit lagi. Seperti perjuangan Satria dan Adam yang ikut berjuang bersama kawan-kawan aktivis lainnya demi tujuan bersama, perubahan. Hidup adalah perjuangan yang harus kita hadapi. Suara tidak bisa dibungkam, lawan. Dari sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, seperti bagaimana menakutkannya menyuarakan pendapat di zaman tersebut, pengejaran sampai penculikan. Nah, kita lanjut ke teasernya. Teasernya dibuka dengan para kawan Jeffrey Nicole di sini terlihat digerebek di sebuah rumah. Para penggerebek tersebut menggunakan senjata api jenis pistol dan menodongkannya ke mereka. Mereka semua ditangkap tentunya. Terdengar juga suara dari Jeffrey Nicole menarasikan kalau teman-temannya yang juga menyuarakan pendapat ditangkap. Harga-harga melambung tinggi katanya, hingga praktek KKN di Indonesia yang merajalela. Jeffrey Nicole terlihat meyakinkan memerankan karakter aktivis ini. Suaranya lantang menyuarakan kebenaran seperti para pejuang aktivis dan mahasiswa pada zamannya. Terlihat juga ada dua orang sedang menonton televisi, dan di televisi tersebut ada sekelompok orang duduk, dan di tengah ada seorang bapak-bapak mengatakan akan menindaklanjuti segala bentuk pergerakan, dan kita semua pasti tahu maksud dari menindaklanjuti ini. Di belakang para bapak-bapak ini juga ada logo tengkorak mirip seperti yang ada di tangan pengemudi yang membawa karakter Jeffrey Nicole Satria tersebut. Mereka tentu saja merupakan antagonis di film ini, tetapi saya tidak pernah melihat mereka ada di catatan-catatan sejarah. Padahal saya cukup membaca hal-hal berbau aktivisme 98. Mungkin ada yang tahu? Atau mungkin mereka ini semacam kelompok fiktif yang dibuat untuk menggambarkan kelompok atau instansi pemerintah yang menjadi martil bagi para aktivis. Terlihat juga ada suara cut, kemudian seorang yang terlihat sedang melakukan aksi panggung layaknya teater. Mungkin ini yang tadi dikatakan kalau si karakter Chico Jericho bakalan membuat sebuah film, dan kayaknya itu merupakan film pergerakan atau perjuangan yang menyuarakan suara para aktivis. Bagus banget sih kalau medianya film seperti itu, bakalan cepat viral dan masuk kalau nggak di shutdown sama pemerintah. Kemudian ada juga karakter Chico Jericho yang melakukan talking head bersama dengan seorang wanita kayaknya Agnes dan menyuarakan soal aktivisme kayak film-film dokumenter. Yang anehnya lagi di sini selanjutnya terlihat karakter Jeffrey Nicole sedang membakar semangat para pemuda-pemudi akan reformasi, tetapi terlihat kalau tempatnya kayak di studio, backgroundnya terlihat kayak kain hitam dan beberapa barang di sekitarnya kayak properti produksi. Ini mungkin bagian dari film yang coba dibuat tadi mungkin. Anehnya lagi, seseorang duduk di belakang para pemuda-pemudi ini dan terlihat seperti orang yang menculik karakter Jeffrey Nicole. Sejauh ini saya belum tahu, pasti kita tinggal menunggu filmnya keluar.
Katanya sih bakalan rilis pada bulan September, walau sebenarnya bakalan bagus kalau dirilis bulan Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun Indonesia. Tetapi di bulan September juga punya hari besar yang baik seperti Hari Demokrasi Internasional pada 15 September. Mungkin film ini bakalan dirilis di tanggal tersebut, sama seperti perjuangan di filmnya. Tak lupa pula pada bagian caption teaser film juga tertulis, kawan-kawan jadi korban, hilang entah kemana. Harga dari sebuah keberanian selalu mahal, bahkan tidak jarang nyawa jadi taruhan. Ungkapan Satria mengingatkan kita pada masa kelam Orde Baru yang represif, ditambah krisis ekonomi dan berlaku KKN elit pejabat. Meski sudah puluhan tahun merdeka, kebebasan berpendapat tidak sepenuhnya kita rasakan, dan selalu ada pihak yang mencoba membatasi. Sebagian dari kita sudah jenuh, menyerah, atau bosan mendengarnya. Tapi kita akan kalah jika menyerah atau tidak peduli, sebab kebebasan hanya bisa dicapai melalui perubahan dan perlu hati nurani yang bersih untuk merespon kondisi semacam itu. Maka suara Satria dan teman-temannya menjadi penting. Bagaimana menurut kalian soal film ini? Ada banyak sekali pesan soal perjuangan kebebasan berpendapat di sini. Menurut saya, kalian harus masukin film ini ke list film kalian pada bulan September. Follow IG saya di Alfat Films, like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, cut the beat.